tercapai, punyai kebebasan, dan di kau percaya, telah percaya. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua, bagai malaikat indah yang tumbuh di muka dunia. Aku ingin indah cerita, salinan telah dijalankan, ikatan telah dijalinkan. Cintaku terima terbuka, cintaku tercapai, punyai kebebasan, dan di kau percaya, telah percaya. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua, bagai malaikat indah yang tumbuh di muka dunia. Oh, baliklah rasa apabila di kau tiada, bagai kenangan yang tiba menuju cahaya telah bersinar. Cintaku tercapai, punyai kebebasan, dan di kau percaya, telah percaya. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua, bagai malaikat indah yang tumbuh di muka dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Coba minta tepuk tangannya lagi untuk Sunday Vibes ini. Ini anak muda bertalenta, biasa nyanyi tentunya di acara-acara besar juga ya. Wah, Sunday Vibes ya. Boleh kasih tepuk tangan lagi yang paling meriah untuk Sunday Vibes. Baik, saya sapa dulu teman-teman di studio. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi suaranya melemah gitu ya. Apa kabarnya hari ini? Gitu, karena ini adalah atlet-atlet muda dan berprestasi Sumatera Selatan. Selain mereka yang ada di studio, seperti yang kita ketahui, kita baru saja menyelesaikan PON Papua atau PON ke-20. Dan kita berhasil naik peringkat ke peringkat 16 dengan perolehan 29 medali. Dan di studio TVRI Sumatera Selatan hari ini ada 2 peraih medali emas dan juga medali perak. Ini dia Irfan dan juga Diesel.
Riki di Sulima ini berhasil meraih medali emas di bergu dan juga medali emas di individu ya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Riki di Sulima. Di sebelahnya ada Irfan. Irfan berhasil meraih medali emas 1 di bergu dan juga 1 individu perak ya. Perak. Betul. Kasih tepuk tangan juga dong untuk Irfan. Mereka berdua tidak akan berhasil meraih medali emas dan medali perak tanpa bantuan dari pembina ataupun pelatih Anggar Sumatera Selatan. Inilah dia Bapak Aulia Ramadhani. Baik, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Tentunya di hari ini kita akan membahas terkait dengan prestasi Anggar yang berprestasi tentunya di tanah Papua. Siap. Berhasil secara total membawa 4 medali ya. Ya. 2 emas. 2 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Baik, pelatih apa rasanya berhasil membawa anak-anak didiknya untuk mencapai titik tertinggi di PON ini? Ya, saya dibuka dulu Mas. Boleh, silakan. Ya sangat puas dengan hasil mereka karena hasil latihan kita selama ini mendapatkan hasil yang lebih menggembirakan buat kita, yaitu karena mereka berdua ini di perorangan khususnya terjadi all Sumsel final. Jadi mereka berdua ketemu di final. Baik. Itu yang membuat saya bangga dan juga untuk di bergu kita bisa mempertahankan 5 kali emas di PON berturut-turut. Itu yang membuat kita menjadi lebih bangga. Baik, ini berarti yang diperebutkan antara emas yang dipegang oleh Disul Ya. dan emas yang perak yang dipegang oleh Irfan sekarang adalah hasil dari pertandingan mereka berdua. Iya. Baik, all final Sumatera Selatan. Boleh kasih tepuk tangan untuk mereka berdua. Disul, apa rasanya berhasil membawa 2 emas sekaligus? Tentunya sebuah kebanggaan sih. Kebanggaan untuk diri sendiri juga, terutama untuk Sumatera Selatan. Bisa membawa dan menyumbangkan medali 2 emas untuk Provinsi Sumatera Selatan itu merupakan suatu kebanggaan. Apalagi meneruskan tradisi medali emas di cabang olahraga Anggar itu sendiri karena sejak 2004 Selalu ada? ya selalu mengkontribusikan medali emas di PON di setiap PON-nya. Baik, ini PON pertama atau sudah PON yang berapa untuk Disul? Kalau PON Papua ini adalah PON kedua. PON Jadi kedua? ya sempat PON pertama itu di 2016 di PON Jawa Barat, itu PON pertama saya dan ini merupakan PON kedua. Baik, di Jawa Barat berhasil membawa medali apa? Di Jawa Barat itu 1 perak dan 1 emas. Di perak itu di nomor individu dan 1 emasnya itu di nomor bergu. Baik, berarti prestasi di PON Papua ini bisa dikatakan meningkat dari PON sebelumnya ya? Betul. Baik, boleh kasih tepuk tangan juga dong untuk Disul. Keren sekali. Bisa jadi Irfan, perolehan kamu PON Papua tahun ini tiba-tiba di PON Aceh nanti kamu mendapatkan 2 emas sekaligus. Amin. Baik, apa rasanya Irfan mendapatkan 1 emas dan 1 perak? Alhamdulillah, saya pribadi sih sangat senang dengan hasil yang telah didapatkan ini. Apalagi ini PON pertama saya. Alhamdulillah sudah dapat langsung menyumbangkan medali untuk Sumatera Selatan. Ya secara pribadi sih saya pokoknya sudah nggak bisa lagi mengekspresikan lah. Pokoknya sudah sangat senang lah dengan hasil yang didapat ini. Baik, ini PON pertama dan PON berhasil meraih medali perak dan juga medali emas. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik Pak Pelatih, ini saya ingin bertanya terkait dengan Pak Ruli Maulia Dhani. Pak Ruli, ini terkait dengan bagaimana tentunya membawa ke tanah Papua. Seperti tanah Papua ini terkenal dengan di timur jauh Indonesia. Tapi bagaimana akhirnya Papua ini pada saat sampai pertama kali, kesannya seperti apa? Ya, jadi awal kita berangkat ke Papua emang kita sering dengar di media begitu menakutkan ya, begitu menyeramkan ya. Ada ya konflik di sana. Iya. Nah, tapi setelah kita tiba di Papua itu tidak seperti yang diberitakan di media gitu. Jadi warga di sana sangat ramah sama kita, sangat welcome dan mereka juga sangat mendukung suksesnya kegiatan PON itu sendiri gitu loh. Baik, kalau Irfan kesan pertama sampai di tanah Papua seperti apa? Ya seperti kata pelatih tadi, di sana memang terkesan kalau kita melihat di berita itu kan agak rusuh atau gimana, tapi sampai di sana orang-orangnya ramah dan sambutannya sangat meriah lah menurut saya. Dari orang-orang sana sangat excited melihat
atlet-atlet dari seluruh Indonesia berkumpul di Merauke khususnya tempat Baik. kita bertanding. Baik, ini berarti teman-teman bertanding di Kabupaten Merauke, bukan di tempat Jayapura. Jayapura adalah pusat dari pertandingan PON seperti itu ya. Tapi ini di Merauke, betul di sana? Iya, betul sekali. Apakah ada perbedaan euforia antara Jayapura dan Merauke itu sendiri yang dirasakan? Untuk euforianya sendiri sih tidak ada bedanya saya rasa karena kemeriahan yang yang ada di Merauke sendiri sama meriahnya dengan yang ada di Jayapura. Jadi dari masyarakatnya, dari panitia pertandingannya itu sangat benar-benar menyambut baik dengan adanya PON ini sendiri gitu. Baik. Itu sempat viral juga di TikTok, ada mama-mama Papua bawain pisang, bawain hasil kebun untuk atlet-atlet yang ada di sana ya? Ya, mereka memang benar-benar yang ramah gitu dengan atlet yang benar-benar suka nanya, menawarkan bantuan, menawarkan makanan ataupun sajian khas daerah mereka gitu. Jadi memang benar-benar masyarakatnya luar biasa. Jadi Irfan, walaupun 1 jam 20 menit dari Jayapura naik pesawat lagi ke Kabupaten Merauke, rasanya tetap ada di PON Papua itu tetap meriah juga di Merauke. Ya, seperti tadi masyarakatnya itu sangat menyambut dengan gembira lah, dengan cara mereka itu menyambut kita itu di sana sebagai tamu yang terhormat. Jadi Baik. kita di sana sangat dihargai, sangat senang lah secara pribadi. Baik, tentunya kita akan kembali ngobrol terkait dengan bagaimana mereka tentunya berprestasi di tanah Papua. Namun usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Papa, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, masih di Suara Sriwijaya Milenial, kita masih akan membahas prestasi dari atlet Anggar Sumatera Selatan di tanah Papua. Ini saya ingin ke pelatihnya terlebih dahulu. Pelatih, bagaimana tentunya membawa anak-anak ini berhasil sampai ke titik puncak mendapatkan emas itu sendiri? Prosesnya seperti apa? Ya, jadi proses latihan kita mulai dari bulan Januari, TC berjalan di situ. Kita lebih ke fisik ya, terutama ke fisik. Nah, setelah
Di bulan Juli kita dimasukkan ke asrama, di situ TC terpusat. Baru kita lebih latihan ke teknik dan taktikal. Ya, 2 bulan kita geber di situ latihan teknik dan taktik. Sebulan terakhir baru kita latihan ke mental untuk mereka persiapan ke bertanding. Tapi sebelumnya mereka berdua latihan itu reguler atau hanya karena persiapan PON akhirnya 2 bulan. Oh enggak, mereka tetap latihan rutin reguler tiap hari. Tidak ada kompetisi, kita tetap latihan. Baik, latihan tetap, tapi karena adanya perhelatan PON ini akhirnya ada pelatihan khusus, namanya Platda. Platda, ya. Baik, berapa lama di Platda kemarin? Kita Platda itu pelatihan terpusatnya itu kurang lebih 3 bulan sebelum menjelang PON itu dipusatkan di Wisma Atlet di Jakabaring. Jadi benar-benar intensitas latihan ditambah, jadi semuanya lebih terprogram lagi dengan baik daripada sebelumnya yang latihan reguler itu. Baik, tidak hanya dari segi latihan namun juga asupan gizi juga diperhatikan. Iya tentu, karena memang benar-benar sudah terpusat, jadi sudah bisa dikontrol oleh tim monitoring, jadi semuanya berjalan lebih baik. Baik, berarti Irfan katakanlah pada saat Platda kemarin teman-teman itu dikarantina untuk memfokuskan latihan untuk PON Papua ini sendiri? Ya bisa dibilang seperti di karantina, tapi masih bisa bebas lah, masih bisa keluar, tapi lebih banyak di asrama. Karena lebih fokus untuk persiapan PON itu sendiri. Baik, selama 3 bulan latihan apa yang sering dilakukan selain dengan fisik taktikal tadi? Untuk metode latihan kita bervariasi. Itu pelatih juga sudah menyiapkan programnya sendiri. Jadi kita atlet juga mengikuti. Jadi tiap harinya itu kadang bervariasi, berbeda-beda gitu. Jadi selama 3 bulan itu latihannya bervariasi seperti yang disebutkan oleh pelatih tadi. Teknik, taktikal juga mental itu dilatih selama menjelang 3 bulan yang benar-benar terpusat itu. Baik, dari pelatih sendiri memang ada tim pelatih mempersiapkan program khusus untuk ke PON Papua ini. Ada yang berbeda dari persiapan tahun sebelumnya? Ya, persiapan sih normal seperti PON-PON sebelumnya. Cuman yang saya tekankan lebih ke mental, karena anak-anak ini terutama buat Sabel hanya Ricky sendiri kita yang pernah ikut PON, yang lainnya atlet baru semua ikut PON. Dan tugas mereka saya tekankan cukup berat karena mempertahankan medali emas bergu 4 kali kemarin, dan ini yang kelima, dan mereka sanggup mempertahankan medali emas bergu itu. Jadi ada tradisi medali emas yang harus dipertahankan oleh teman-teman. Betul, ya. Baik, selama 4 tahun sebelumnya. Ya, jadi ini yang kelima. Ini yang kelima kali. Ya, berturut-turut. 5 kali PON. Sejak 2004. Dari 2004 berturut-turut. Baik, boleh kasih tepuk tangan untuk mereka berhasil mempertahankan 5 kali emas bergu putra ya. Ya. Baik, dalam intensitas latihan sendiri selama 3 bulan yang dipusatkan di Wisma Atlet Jakabaring, apakah juga pelatih ikut andil dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan mungkin asupan gizi dan sebagainya? Kalau masalah gizi itu sudah ada timnya sendiri, tim dari KONI sudah mengatur itu. Kita hanya menekankan ke program latihan apa hari ini yang akan diberikan ya. Kita latihan rutin pagi dan sore. Jadi sehari itu kita latihan sekitar hampir 8 jam. Hampir 8 jam ya, per hari? Iya. Tapi ada di selang-sela waktu istirahat? Ya, kita cuma ada rest waktu cuma Sabtu sama Minggu. Sabtu sama Minggu? Senin, Jumat kita pagi sore latihan. Kalau dikatakan capek atau tidak nih Disul sama Irwan? Ya luar biasa sih. Capek ya? Capek. Sangat menguras tenaga. Sangat menguras tenaga. Tapi terbayarkan. Tapi terbayarkan. Selama Platda kemarin, tentunya pengalaman yang paling menjadi beban selain, bukan beban ya, tapi motivasi yang paling tinggi. Selain mempertahankan gelar juara emas, apalagi yang menjadi motivasi tertinggi selama Platda pada PON ini? Yang pasti untuk saya pribadi saya sangat inginlah, apalagi PON pertama ini saya langsung pengen ikut jejak senior pertama kali langsung 1 perak 1 emas ya. Saya harus bisa, bahkan pengennya kemarin lebih malah. Baik. Harus mengalahkan senior, tapi ya hasilnya udah wah, Disul langsung jujur langsung mau ngalahin senior ini. Enggak, tapi jangan-jangan kan Disul kemarin di Jawa Barat dapat 1 perak 1 emas. Nanti kamu di Aceh dapat emas, Disul nanti dapat platinum ya. Enggak lagi emas, dapat platinum ya. Baik, tapi tentunya di PON Papua kali ini kan ini sangat berbeda karena posisinya teman-teman ada berapa bulan jarak ditunda
PON ini kan sendiri tidak sesuai dengan waktunya. Nah, selama penundaan waktu itu apa yang teman-teman lakukan? Apakah memang meningkatkan intensitas latihan pada saat penundaan itu? Selama penundaan yang harusnya 2020, PON itu harus 2020 jadi dimundurkan jadi 2021. Untuk itu kita selama belum masuk terpusat kita masih menjaga dan ya menambah juga menjaga dan menambah, tapi dengan intensitas yang tidak terlalu juga berlebihan, nanti takutnya juga over, tapi tetap menambah dan menjaga gitu sampai masuk terpusat, baru di situ juga sambil meningkatkan intensitasnya. Baik, kalau Irfan selama waktu penundaan apa yang dilakukan? Yang pasti menjaga dari kan kita sebelumnya udah mulai dulu, awalnya kan tahun 2020. Betul. Cuman di bulan Maret adanya COVID, jadi ditunda ke 2021 kan PON-nya. Nah, jadi kita di sela-sela itu hanya menjaga yang pasti dari fisik lah. Kalau teknik mungkin tidak bisa karena kan ada di masa karantina kan, bukan karantina sih, lockdown lah dulu kan. Ya jadi hanya sebatas di menjaga fisik, latihan di rumah mandiri. Baik, pelatih, apakah memang terjadinya penundaan dari PON ini juga mempengaruhi dengan medali yang mereka raih semakin tinggi tentunya karena intensitas latihan yang semakin bertambah seperti itu? Enggak juga ya. Jadi emang waktu itu kita begitu ada penundaan PON, emang waktu itu pandemi lagi tinggi-tingginya. Jadi kita emang sarankan dan KONI juga menyarankan kita untuk latihan mandiri di rumah. Jadi kita tidak ada latihan di tempat latihan, di hall itu tidak ada. Kita selama hampir 3 bulan latihan mandiri di rumah. Baru setelah bulan Januari baru kita start lagi pelan-pelan untuk latihan persiapan PON Papua ini. Baik, berbicara soal target, apakah memang ada pemerintah ataupun pihak KONI Sumsel sendiri memberikan target khusus pada PON Papua untuk anggar khususnya? Iya, mereka menargetkan karena kita tradisi ya, jadi mereka tetap menargetkan kita emas. Tradisi kita dari PON 2004 kita selalu menyumbangkan medali emas, jadi mereka juga tetap menargetkan PON Papua tetap harus menyumbangkan medali emas. Cuma mereka tidak menyebutkan berapanya, cuma mereka harus ini cuma menargetkan anggar harus emas. Baik, berarti ada tradisi yang harus dijaga ya. Betul. Baik, dan tentunya untuk PON-PON berikutnya nanti dia akan dilaksanakan pada tahun 2025. 2024 atau 2025. 2025? Karena Kemungkinan di 2024 Pilpres. 2025 sih karena ada Pilpres. Itu akan dilakukan di Aceh dan juga Sumatera Utara. Baik, tentunya persiapan mulai dilakukan dari sekarang ya, Pak? Ya, kita mungkin ini udah persiapan untuk PON 2025 dan itu juga kita belum tahu aturan seperti apa yang akan diterapkan di sana. Karena kalau PON Papua ini kita kan ada batasan umur 26 tahun. Nah, kalau emang di sana tetap 26 tahun mungkin Ricky udah nggak bisa main lagi kalau umur. Tapi kalau emang dilepas satu atlet ya? umurnya dibuka lagi, Ricky masih bisa main lagi. Tapi jangan khawatir, Pak. Selain Ricky di Sulima, ini yang hadir di studio juga atlet-atlet muda berprestasi. Boleh kasih tepuk tangan lu dong untuk rekan-rekan di sini. Ini kalau boleh tahu, rekan-rekan yang hadir di studio umurnya kisaran berapa nih? Di umur berapa? Ada yang berani jawab? 15 tahun. Ada yang lebih muda lagi? Di bawah 15 tahun ada? Wah, itu kameramen malah yang tunjuk ya. Di 15 tahun sudah jadi atlet. Sudah bertarung di mana? Berlaga di mana? Yang baju hitam? Di mana? Di Semarang. Pada tahun 2019. Berhasil meraih medali? Belum, tapi kita doakan nantinya akan berhasil meraih medali seperti senior-senior yang ada di sini ya. Boleh kita kasih tepuk tangan lagi. Baik, di PON Papua kemarin bagaimana tentunya perasaannya teman-teman telah berhasil. Ini kan emas sudah diraih, terus mempertahankan tradisi. Bagaimana sambutan dari senior-senior sebelumnya? Wah, ini teman-teman bisa mempertahankan tradisi ini kan suatu kebanggaan untuk senior juga. Bagaimana sambutan dari mereka? Tentu sambutan dari mereka juga sangat memberikan apresiasi yang membanggakan gitu, sangat bangga dengan apa yang berhasil kita capai di PON ini. Jadi karena mempertahankan tradisi emas itu untuk cabur anggar di Sumatera Selatan. Gitu. Baik, selain senior, ada juga keluarga yang tentunya sangat berbangga. Irfan, gimana sambutan dari keluarga ketika kamu berhasil membawa 2 medali ini? Kalau dari keluarga sih sangat senang lah dengan atas yang hasil yang dicapai ini. Dan mereka ya gimana ya, berkat support mereka juga lah saya mendapatkan hasil ini kan. Jadi mereka wah
Oke, sangat meriah lah tapi nggak meriah-meriah seperti disambut. Baik. Tapi tentunya pada saat teman-teman datang ke Sumatera Selatan langsung disambut sepertinya oleh Gubernur Sumatera Selatan ya pelatih ya? Oleh Kadispora. Oleh Kadispora. Diwakili oleh Kadispora. Bagaimana sambutan itu kesannya pada saat itu? Ya luar biasa ya. Jadi saya ikut PON dari tahun 96 sampai terakhir kemarin 2016. Kayaknya baru ini Anggar benar-benar disambut seperti pahlawan gitu pahlawan. Ya. Iya, betul. Kayak mau ngerasakan benar-benar kita benar-benar dihargain di sini, disambut di ruangan VIP, dijemput sama ketua Pemprov kita, sama Kadispora juga dari pengurus KONI. Baik, itu artinya memang betul-betul pemerintah memberikan perhatian khusus untuk atlet Anggar. Iya. Baik, boleh kasih tepuk tangan lagi untuk atlet Anggar. Teman-teman yang di studio ini ada yang bawa bertanya? Kami persilakan. Baik. Untuk Kak Riki sama Kak Irfannya sendiri itu tahu dari Anggarnya, tahu dari cabur Anggar itu tahu dari mana? Baik, ini dia ngajak flashback dulu nih Kak. Ngajak flashback dulu, tahu Anggar awalnya dari mana? Siapa yang mau jawab dulu? Oke. Kalau saya pribadi itu tahu Anggar itu kebetulan kakak ipar juga merupakan atlet Anggar Sumatera Selatan. Jadi dia yang pertama memperkenalkan olahraga Anggar itu kepada saya gitu. Itu awalnya 2010, waktu itu masih berusia ya kurang lebih 14 tahun. Dia yang pertama kali mengenalkan olahraga Anggar, dia yang pertama kali mengajak untuk ikut bergabung latihan Anggar. Itu sih sejarah awalnya. Jadi dari kakak ipar saya yang juga atlet Anggar Provinsi Sumatera Selatan. Baik, kalau Irfan sendiri? Kalau saya waktu itu pada tahun 2013 itu kan mama saya itu dulu atlet renang Sumatera Selatan juga. Nah punya teman lah pelatih Anggar Sumatera Selatan. Nah ialah kakaknya ini Kak Ruli. Nah di situ langsung diperkenalkan lah mau coba nggak jadi atlet Anggar. Udah dicoba untuk pertama tuh 1 minggu dulu. 1 minggu ngerasa cocok udah diterusin sampai sekarang. Ya awalnya kan coba-coba. Kenapa akhirnya jadi jatuh cinta dengan Anggar? Kenapa? Kenapa jatuh cinta? Kebetulan saat itu 3 bulan waktu pertama ikut latihan itu langsung diajak gitu, langsung ditawarkan untuk mengikuti kejurnas di Jakarta pada saat itu. Jadi itu tahun pertama latihan, tahun pertama juga mengikuti kejuaraan setelah 3 bulan berlatih. Dan setelah berangkat di situ memang hasilnya awalnya hanya sampai di babak 16 besar. Tapi itu yang menjadi motivasi awal untuk terus menggali lebih dalam di olahraga Anggar ini sih. Baik, kita akan ngobrol lagi dengan atlet muda berprestasi Sumatera Selatan. Namun usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Lagi dan akhirnya aku sendiri lagi karena
cintaku ini. Dan walaupun hatiku saat ini sedih, jalan cintaku ini. Dan akhirnya yang terjadi, lagi. Dan akhirnya aku sendiri lagi, karena kekasihku yang pergi meninggalkan sejuta rindu yang masih terpendam perih, yang buat hatiku sakit lagi, karena pergi dan tak kembali meninggalkan sejuta rindu yang masih terpendam. Kerinduan yang masih terpendam. Kerinduan yang masih terpendam. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Sumatera Selatan. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama ustadz dan ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ilmu itu dari buaya sampai ke liang kubur. Lepas ke? Nah, tor aku timbeknya. Nah, ada kata isi pun. Maling lah, dah. Aku yang kemalingan. Baik, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial. Masih kita akan membahas terkait dengan cabang olahraga anggar Sumsel yang berprestasi di tanah Papua. Nah, saya ingin ke pelatih terlebih dahulu. Tadi telah dikatakan oleh mereka kalau Diesel dari tahun 2010, kalau Irfan dari tahun berapa? 2013. 2010-2013 langsung ketemu sama Pak Ruli. Iya. Baik, awalnya seperti apa bertemu dengan mereka berdua? Iya, terutama saya melihat Ricky. Ricky dulu pertama kali latihan itu emang saya sebagai atlet senior waktu itu, karena saya masih atlet waktu itu. Baik. Saya melihat atlet ini punya potensi yang besar sekali ya untuk punya
punya motivasi bagus dalam diri dia sendiri. Terus secara kualitas dia juga dalam latihan dia hajar sampai progresnya. Program latihan setiap apapun dia selalu dia sikat di situ, dan makanya saya bisa menilai anak ini bakal calon jadi juara di Indonesia nih. Wah, akhirnya terbukti. PON Papua ya. Kalau Irfan seperti apa, Pak? Ya, sama Irfan juga. Irfan juga 2013 pertama kali dia waktu itu masih main floret. Main floret? Main floret, senjata floret. Dia kan sekarang sabel. Dulu dia spesialis floret, kejurnas di Jakarta. Belum dapat apa-apa, begitu pulang ke Palembang, kita arahkan untuk pindah sabel karena karakternya kayaknya lebih cocok di sabel daripada di floret. Dan terbukti dia bisa membuktikan hasilnya di PON ini dapat 1 emas 1 perak. Baik, berarti dari awal tahun 2010 di Seoul 2013 Irfan terus ada progres hingga akhirnya mereka bisa meraih medali. Iya, progres. Jadi awal juga mereka kejuaraan juga awal ikut kejurnas juga mereka tanpa medali pulang. Tapi setelah itu mereka lebih keras lagi latihan, lebih giat lagi latihan. Dan akhirnya ya sampai ke titik ini sekarang mereka ya hasil kerja keras mereka ya. Baik, Irfan, awal 2013 pada saat kenal pertama kali dengan Anggar, sudah tahu lebih dulu dengan Anggar sebelum ikut bergabung atau pada saat bergabung betul-betul tidak tahu dengan Anggar? Baru tahu itu pada saat bergabung itu. Baik, jadi sebelum bergabung itu tidak tahu dengan Anggar? Tidak tahu sama sekali malah. Baik, jadi pada saat latihan diajarkan oleh pelatih, dikenalkan, rasanya seperti apa? Ya itu kan hal baru lah buat saya kan pada waktu itu ngerasa kayak apa ya ini. Kita bilangnya dulu kan ada kuda-kudanya lah segala. Masih bingung lah kayak ngapain nih tujuan latihan gini kan. Ternyata pada akhirnya tuh mengerti lah pada saat sekarang nih. Oh ternyata awal-awalnya tuh kita tuh harus dilatih secara dasar dulu lah. Latihan dasarnya dulu yang memperkuatnya agar nanti di saat kita udah di tingkat selanjutnya bisa lebih gampang. Baik, kalau di Seoul tahun 2010 pada saat bergabung ke latihan Anggar, sudah tahu Anggar sebelumnya atau memang betul-betul tidak tahu dengan Anggar? Untuk tahu cukup tahu sih, karena kan memang kakak juga seorang atlet Anggar, tahu, tapi cara memainkannya itu yang belum tahu. Dan saat dibawa diperkenalkan pertama, diajak latihan itu ya betul memang mempelajari teknik-teknik dasar itu bersama teman-teman yang membuat muncul senang gitu, latihan itu jadinya happy gitu karena rame bersama teman-teman yang lain gitu kan. Awalnya sulit gak dirasa Anggar ini? Sulit, dibilang sulit ya cukup sulit sih. Karena ya teknik dasarnya juga butuh kekuatan di kaki gitu. Kalau Irfan cukup sulit awalnya mengenal Anggar? Ya sangat sulit lah pada saat awal latihan. Kalau ini cukup sulit, ini sangat sulit. Kenapa? Ya kan dulu awal-awalnya itu kan udah latihan bola dulu, udah latihan renang dulu, tiba-tiba langsung ke Anggar nih. Gimana olahraganya ya susah lah. Baik, tapi untuk pelatih sendiri, kalau seandainya ingin mengajak atlet-atlet muda berprestasi, apa yang bisa disampaikan agar mereka mau dan tertarik untuk bergabung di Anggar? Iya, jadi kalau untuk anak-anak muda milenial sekarang ini, ya kalau pengen seperti Irfan, seperti Ricky, emang latihan kuncinya cuma latihan dengan serius dan harus ada yang dikorbankan. Ya seperti mereka waktu zaman-zaman sekolah dulu, pulang sekolah mereka nggak ada waktu lagi buat nongkrong-nongkrong sama teman-temannya. Mereka pulang sekolah istirahat sebentar langsung pergi latihan. Tiap hari seperti itu. Pasti mereka ada titik jenuh di situ, tapi mereka bisa lawan itu dan akhirnya sampai ke titik sekarang ini ya ini hasil pengorbanan mereka. Baik. Kalau Irfan sendiri untuk mengajak anak-anak muda untuk mau bergabung dan tertarik untuk Anggar seperti apa Irfan? Ya kalau sekarang kan bisa dilihat di berita-berita kan kalau atlet itu sudah sangat diapresiasi oleh pemerintah kan. Maka dari itu jangan takut lah. Kayak dulu kan setelah menjadi atlet udah selesai gitu kan. Jadi ada kelanjutannya lagi setelah menjadi atlet ini. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi atlet. Oh baik, berarti Irfan bilang kalau seandainya atlet dikatakan sudah jadi atlet tidak akan jadi apa-apa itu salah. Anggapan itu salah. Akan ada suatu peluang kerja yang akan diberikan oleh pemerintah khususnya ya? Iya. Baik, kalau di Seoul? Ya betul sekali yang kayak dibilang Irfan ya untuk sekarang tidak usah takut, mungkin dulu orang banyak stigma orang negatif dulu kan karena banyak yang sebelum-sebelumnya itu menjadi atlet perhatiannya kurang, nanti masa depannya belum terjamin. Tapi sekarang pemerintah sudah lebih memperhatikan untuk olahraga itu sangat luar biasa sih. Jadi untuk teman-teman di luar gitu yang
mungkin masih bingung nih mau jadi apa gitu, nanti mau menentukan pilihannya mau kemana gitu. Mungkin menjadi atlet juga salah satu pilihan yang tepat sih untuk menyusun masa depannya nanti. Baik, terakhir Pak Ruli, ini apa untuk kedepannya harapannya untuk atlet Anggar ini sendiri? Ya jangan cepat puas ya, karena masih banyak event di depan yang akan kita hadapin. Mungkin sampai Olimpiade ya? Ya mungkin, kenapa nggak mungkin sampai Olimpik? Ya mungkin target terdekat ini kemungkinan mereka berdua ini akan dipanggil buat SEA Games di Vietnam. Baik. Ya rencana bulan Mei, mudah-mudahan mereka semua terpilih dan itu jangan puas, tetap latihan dan latihan terus. Baik, Pak Ruli, kami warga Sumatera Selatan menunggu tradisi emasnya tahun 2024 Siap. atau 2025 di Aceh nanti. Siap. Irfan, janji kamu bawa 2 emas ya? Seperti senior kamu tadi. Baik, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial. Tentunya kita sangat berbangga sekali dengan 2 pahlawan ini dan juga ada 2 atlet lainnya dari Anggar yang masih atlet lainnya di Bergu ya. Ya. Di Bergu masih ada yang mendapatkan emas juga dan semoga prestasi ini akan terus terjaga dan tetap menorehkan emas berikutnya untuk Sumatera Selatan. Terima kasih dan selamat sore. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi itu tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitam dan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila ku ke hadratnya, tidak satu pun jelasmu akan bahagia. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, kan ku temukan obat yang lain. Kau hitam yang putihnya